Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Intan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di bab 1 yaitu gerak benda di lingkungan sekitar. Ke bagian berikutnya yaitu GLP dan GLPP. Marilah kita mulai pelajaran kita dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa, untuk ketuntasan belajar minimum di pelajaran IPA adalah 75. Nilai tersebut maksimum 50 poin diperoleh dari keaktifan mengisi presensi di video dan maksimum 50 poin dari mengisi LKPD di Google Form. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kita ingat kembali pelajaran yang kita sudah pelajari pada minggu sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak. Gerak yaitu perubahan posisi dari titik acuan tertentu. Berdasarkan kecepatannya, gerak benda dapat dibedakan menjadi GLP dan GLPP. Apa yang dimaksud dengan kecepatan? Bagaimana perbedaan antara GLP dan GLPP? Coba anak-anak perhatikan gerak pada dua gambar berikut. Gambar pertama, kereta melaju di rel. Gambar kedua, buah jatuh dari pohonnya. Bagaimanakah lintasan dan kecepatan gerak benda pada kedua gambar tersebut? Apakah sama ataukah berbeda? Apa yang dapat kamu simpulkan dari dua gambar tersebut? Jika kamu memperhatikan dua gambar yang telah ditayangkan tadi, gambar pertama menunjukkan terjadinya gerak lurus beraturan atau disingkat GLP, sedangkan gambar kedua menunjukkan terjadinya gerak lurus berubah beraturan atau GLPP. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan GLP dan GLPP? Bagaimanakah perbedaan antara GLP dan GLPP? Mari kita pelajari bersama. Sumber belajar yang dapat kita gunakan antara lain buku paket IPA kelas 8, kurikulum 13, edisi revisi. Bisa juga memakai buku kurikulum yang lama yaitu kurikulum 2006 tetapi yang kelas 7. Selain itu, anak-anak juga dapat belajar memakai modul atau LKS yang lain atau bisa juga belajar dari internet melalui YouTube, Wikipedia, Google, dan lain sebagainya. Jika anak-anak belum punya buku paket, maka dapat mendownloadnya secara mandiri melalui tautan yang sudah disediakan di description box video. Kita masuk ke materi pokok, kecepatan dan kelajuan. Perbedaan utama antara GLP dan GLPP terletak pada kecepatan gerak bendanya. Apa yang dimaksud dengan kecepatan? Apakah kecepatan sama dengan kelajuan? Kelajuan adalah kemampuan sebuah benda untuk menempuh jarak dalam waktu tertentu. Kelajuan merupakan besaran yang tidak memperhitungkan arahnya, jadi termasuk besaran skalar. Kelajuan berasal dari bahasa Inggris velocity, oleh karena itu kelajuan dilambangkan dengan huruf V kecil. Adapun kecepatan adalah besarnya perpindahan yang dilakukan benda dalam waktu tertentu dengan memperhatikan arahnya. Karena kecepatan memperhatikan arahnya, maka kecepatan termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memperhatikan arah. Kecepatan dilambangkan dengan huruf V kecil yang diberi tanda panah di atasnya. Alat ukur kelajuan yang terdapat pada mobil atau motor disebut speedometer, sedangkan alat ukur kecepatan adalah GPS atau General Positioning System. Kelajuan dan kecepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk kelajuan, rumusnya adalah V sama dengan S per T. Dengan V adalah kelajuan benda, satuannya meter per sekon. S adalah jarak yang ditempuh benda, satuannya meter. Dan T adalah waktu tempuhnya, satuannya sekon. Sedangkan kecepatan, rumusnya adalah V panah sama dengan delta S per T. V panah adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon.
Delta S adalah perpindahan benda, satuannya meter, sedangkan T adalah waktu tempuh, satuannya sekon. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang GLP dan GLBP. Kita bahas dulu yang GLP. GLP atau gerak lurus beraturan yaitu gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan setiap saat selalu tetap. Ciri-ciri GLP antara lain, lintasan geraknya berupa garis lurus, kecepatan benda yang melakukan GLP setiap saat selalu tetap, percepatan benda yang melakukan GLP sama dengan 0 atau tidak memiliki percepatan. Adapun contoh benda yang melakukan GLP dalam kehidupan sehari-hari antara lain, kereta api yang melaju di rel, mobil bergerak dengan kecepatan tetap di jalan tol, paskibra sedang melakukan langkah tegap ketika mengibarkan bendera. Karena pada GLP benda bergerak lurus dan tidak bolak-balik, maka kelajuannya akan sama dengan kecepatannya dan dirumuskan V sama dengan S per T. Adapun grafik hubungan kecepatan terhadap waktu serta grafik hubungan jarak terhadap waktu pada GLP dapat digambarkan sebagai berikut. Yang sebelah kiri adalah grafik hubungan kecepatan V terhadap waktu T. Grafiknya berupa garis konstanta atau garis lurus. Sedangkan yang sebelah kanan adalah grafik hubungan jarak S terhadap waktu T. Grafiknya berupa grafik linier. Sedangkan pola Tinker-Timmer dan tetesan oli pada benda yang melakukan GLP dapat digambarkan sebagai berikut. Tinker-Timmer itu dapat anak-anak bayangkan seperti ketika waktu kecil anak-anak bersepeda, kemudian di bagian antara roda dan selebor anak-anak beri botol aqua sehingga berbunyi etek-etek begitu. Nah, jika etek-etek bunyinya itu kita gambarkan dalam bentuk titik, untuk GLP titik-titiknya akan selalu tetap. Kenapa? Karena kecepatannya tetap, maka jarak antar titiknya juga tetap. Materi selanjutnya kita masuk ke bagian gerak lurus berubah beraturan atau GLBP. GLBP yaitu gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan setiap saat selalu berubah secara beraturan. Ciri-ciri GLBP antara lain lintasan geraknya berupa garis lurus, kecepatan benda yang melakukan GLBP selalu berubah secara beraturan, percepatan benda yang melakukan GLBP setiap saat selalu tetap. Percepatan itu apa? Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap waktu. Percepatan merupakan besaran yang memperhitungkan arahnya, maka percepatan termasuk besaran vektor. Percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu A kecil, panah, sama dengan delta V per delta T. Delta V adalah kecepatan akhir VT dikurangi kecepatan awal VO. Berdasarkan percepatannya, GLBP dapat dibedakan menjadi dua, yaitu GLBP dipercepat dan GLBP diperlambat. Untuk GLBP dipercepat, kecepatan benda setiap saat akan semakin meningkat atau bertambah cepat. Oleh karena itu, percepatan GLBP dipercepat akan bernilai positif. Contoh benda yang melakukan GLBP dipercepat antara lain buah jatuh dari pohonnya, mobil yang melaju kemudian digas, anak TK yang bermain di perosotan, serta bersepeda di jalan meluncur yang menurun dan licin. Adapun untuk GLBP diperlambat, kecepatan benda setiap saat akan semakin berkurang atau menurun. Akibatnya, benda yang mengalami GLBP diperlambat secara terus-menerus suatu saat bisa berhenti bergerak. Oleh karena itu, percepatan pada GLBP diperlambat akan bernilai negatif.
Contoh benda yang melakukan GLBB diperlambat antara lain bola yang dilempar ke atas, mobil yang melaju kemudian direm, bersepeda di jalan yang menanjak, serta kelereng yang menggelinding di pasir. Adapun grafik untuk GLBB dipercepat dan diperlambat dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk grafik hubungan jarak terhadap waktu, jika tadi pada gerak GLB berupa kurva linier, maka untuk GLBB dipercepat berupa kurva parabola positif naik ke atas, sedangkan untuk GLBB diperlambat berupa kurva parabola yang negatif atau menurun. Kemudian untuk grafik hubungan kecepatan terhadap waktu V terhadap T, untuk yang GLB tadi berupa grafik konstan atau garis lurus, maka untuk GLBB dipercepat berupa grafik linier yang positif naik, dan untuk GLBB yang diperlambat berupa kurva linier yang negatif atau menurun. Kemudian untuk grafik percepatan yaitu hubungan A terhadap T, untuk gerak yang GLB tidak ada karena tidak memiliki percepatan. Kemudian untuk yang GLBB dipercepat, percepatannya konstan atau tetap tetapi positif di atas 0 grafiknya. Sedangkan untuk yang GLBB diperlambat, percepatannya negatif, maka grafiknya berupa konstanta di bawah 0. Adapun untuk pola Ticker-Timmer dan tetesan oli pada GLBB adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pola Ticker-Timmer benda yang bergerak GLBB dapat digambarkan untuk GLBB dipercepat, titik-titiknya akan semakin merapat. Sedangkan untuk GLBB diperlambat, pola Ticker-Timmernya titik-titiknya akan semakin merenggang atau menjauh. Adapun untuk yang GLB tadi sudah dibahas, jarak antar titiknya akan selalu tetap. Sedangkan pola tetesan oli pada benda yang bergerak GLBB adalah sebagai berikut. Ingat pada gambar ini, gambar yang pertama tadi untuk Ticker-Timmer bergerak ke kanan, untuk yang gambar tetesan oli ini arah geraknya ke kiri, jadi kebalikannya. Untuk GLBB dipercepat, pola titik-titiknya tetesan oli akan semakin menjauh. Sedangkan untuk GLBB diperlambat, pola titik-titiknya tetesan oli akan semakin merapat. Dan untuk GLB seperti yang sudah dibahas tadi, pola titik-titik untuk tetesan oli setiap saat selalu tetap. Jadi, pola ketikan Ticker-Timmer dan tetesan oli pada GLBB dipercepat merupakan kebalikan dari GLBB diperlambat. Jadi, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Dapatkah kamu menjelaskan apa yang dimaksud dengan GLB? Dapatkah kamu memberikan contoh benda yang melakukan gerak GLB? Dapatkah kamu mengidentifikasi perbedaan antara GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat? Dapatkah kamu menganalisis fenomena GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat yang terjadi di lingkungan sekitarmu? Demikianlah pelajaran IPA kita pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita bermanfaat dan anak-anak dapat mengingatnya. Marilah kita akhiri pelajaran kita dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jangan lupa untuk mencegah penularan lebih jauh virus corona, anak-anak diharapkan untuk rajin mencuci tangan memakai sabun, menggunakan masker jika keluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter, dan membatasi mobilitas dengan cara belajar di rumah saja. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang di-share di Google Form juga ya. Sampai jumpa.